bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, hari ini kita menyaksikan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari baru Tuhan beri, mari pagi hari ini kita memuliakan Dia. Kita mau memuji Dia ya. Saya percaya ada sukacita ya di pagi hari ini di tengah umatnya. Dia Allah yang memelihara, mari kita bersyukur. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerahmu yang selalu baru, rahmatmu yang tak berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Bapa yang seperti Engkau yang begitu peduli kepada kami. Hari ini kami menghampiri Engkau, kami merendahkan diri, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau sanjung elu-elukan Engkau, Yesus Raja, Allah kami yang maha kuasa. Engkau penjunan kami. Kami bersyukur, terima ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya. Yesus, Engkau penyelamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus,
ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, keajaiban memiliki Allah yang berjanji dan menggenapi, yang berjanji dan menepati. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Mari sembah, sembah Dia, jangan ada satupun yang berdiam diri. Kita sembah, muliakan, tinggikan Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik, besar setiamu, besar anugerah-Mu. Haleluya.
Ya kami bersyukur, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau yang menuntun kami, sehingga kami tidak berjalan di jalan-jalan yang sesat dan mendukakan Engkau. Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang membebaskan kami, sehingga mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau agungkan Dia, kita tinggikan Dia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang perkasa. Layaklah, oh haleluya, haleluya. Syukur, sama-sama katakan, Hosana in the highest. Let all King be lifted up. Hosana. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana in the highest. Let all King be lifted up. Sekali lagi katakan Hosana bagimu ya Tuhan. Angkat suaramu lebih tinggi, katakan Hosana. Lebih tinggi katakan Hosana. Sekali lagi katakan let all King. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita. Saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau, bersorak-sorai di hadapan-Mu karena kemenangan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara menerima kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan yang berada di bawah maupun yang di rumah yang menyaksikan pagi hari ini ibadah ini, saya mengucapkan selamat beribadah. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita katakan tidak terbatas kasih setianya. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin.
salami kiri kanan saudara. Katakan, mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengatakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kecap dan lihatlah kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah yang memelihara saudara dan saya, yang menunjukkan kasih-Nya yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah, bisa memuji memuliakan nama-Mu itu semuanya karena kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Di bahasanya kami akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Bila persembahan ini menjadi duba harum di hadirat-Mu Tuhan, apapun yang kami persembahkan, saya yakin percaya untuk itu semuanya untuk terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Engkau Bapakku yang baik. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Tak pernah berhenti, kasih setiamu tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik,
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini menjadi satu doa. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, kami perlu Engkau Tuhan, Engkau yang ku perlu. Amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Lebih sungguh katakan tak pernah berakhir, kasih setiamu Tuhan selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesus sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu sampai hari ini. Kasih setiamu tidak pernah berhenti, terus mengejar. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kaya syatakara Yoroko takana rapatakaraba. Terus Tuhan bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan dengan lembut. Tak pernah berakhir kasih
kasih setia. Pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Katakan dengan iman, Yesusku, kau segala. Yesusku, kau segala. Sekali lagi katakan dengan hatimu, Yesusku, kau segalanya. angkat hatimu, angkat suaramu, puji sembah Dia. Ya narakan ramayase, kibana karabaramu, Kami haleluya. So inaradasi, kami bersyukur kalau sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya. Jangan ada yang diam. Katakan haleluya. Kami tahu pagi ini kami ada di alamat yang benar. Waktu kami memuji, waktu kami menyembah, Rohmu melawat setiap kami. Bahkan hati yang teguh dicairkan, hati yang keras dilembutkan. Reke kakarakarabo, siki kakaraparabo, ya narakarakarapayase. Aku menghormati kehadiran-Mu, Bapa Surga. Aku menghormati Engkau. Silakan bekerja, melawat kami, menjamah setiap kami. Ya raka-rata karamo yase, inaraba sikiramu, kipata karapakaya. Ambil semua pujian kami, ambil semua hati kami yang tertuju kepadamu. Nikmati penyembahan kami yang naik ke surga jadi tumpah harum Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini kami tidak sempat memuji, menyembah. Pagi ini, ini hati kami. Nikmati hati kami yang tertuju kepadamu. Kami tahu dalam hadirat-Mu jiwa kami ditentukan. Katakan amin. Dalam hadirat-Mu setiap kelemahan kami pagi hari ini disembuhkan. Baru. Berhati seorang murid dan beri telinga seorang hamba sehingga benar-benar Tuhan pagi hari ini kami datang tidak sama nanti waktu kami keluar.
Kami keluar, kami bawa jawaban. Yang setuju katakan amin. Kami pulang dari tempat ini, iman percaya kami diteguhkan. Makasih. Silakan kau bekerja dengan bebas sesi pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu masuk dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Iya. Shalom. Ya, shalom semua. Ya, ada di bawah, ya ada di rumah masing-masing dimanapun kita berada. Ayo, karena waktunya terus mengejar, kita buka 1 Samuel. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, terus lanjut. 17, 18, 19, 20. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6, lanjut 17, 18, 19, 20. Saya nanti minta tolong ada 5 orang yang bersedia membantu ya. Terutama Pak Elias. Ya, nanti ada hubungannya. Karena Pak Elias ini gede, dukur gitu ya. Ini lambang persoalan. Ya, gede gitu ya. Ayo. Saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu kekasih Tuhan baca ayat yang genap. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Nekeb dan Siklag. Dan Siklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. 3, 2, 1. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. B, coba diulangi ya. Tetapi 3, 2, 1. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada. Coba dibuka ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, pasal 29 mencatat Daud ini diusir dari negeri orang. Ya, supaya tidak bersekongkol, berkomplot dengan musuh, terus menyerang negeri yang Daud ada pada waktu itu. Alkitab mencatat Daud serta orang-orangnya, Daud serta pasukan perangnya, orang-orang kepercayaannya sampai ke Siklag pada hari yang berapa? Mereka jalan kaki loh, ya. Mereka letih, lesu, berbeban berat. Mereka kepingin ketemu dengan istrinya, anak-anaknya. Mereka kepingin istirahat karena 3 hari Alkitab mencatat. Pada hari yang ketiga mereka sampai di kota Siklag, kota Daud. Mungkin mereka kepingin istirahat. Alkitab mencatat orang Amalek telah menyerbu tanah Nekeb dan Siklag. 3, 2, 1, Siklag telah dan kota ya pada waktu itu mungkin dari kayu ya, tidak seperti sekarang. Begitu Daud sampai, belum nyampe lah, kurang 200-300 meter. Daud dan pasukan perangnya, orang-orang kepercayaannya melihat kota Siklag terbakar. Benar? Iya. Kalau zaman dulu kalau terbakar
dari kayu ya, habis, merata dengan tanah. Next. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, di kota Siklak, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Terus, ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Terus, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, waktu kita kehilangan anak kita, ya, waktu anak kita diculik, mungkin orang lain, saya percaya kita bukan cuma sekedar menangis ya. Alkitab dengan nyaring. Mereka tidak kuat lagi sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya mereka meraung-raung. Mereka menangis karena mereka pada hari perjalanan 3 hari mereka kepingin ketemu anaknya, kepingin ketemu istrinya, kepingin ketemu keluarganya. Tapi apa yang dihadapinya? Siklak terbakar. Dan tidak seorang pun didapati di kota itu. Pak Elias kalau ngedapati di rumah anak istrinya nggak ngasih kabar, tiba-tiba rumahnya kosong. Kira-kira nangis? Gitu? Enggak loh. Ya, ini kota Siklak di mana mereka berada terbakar habis. Mereka meraung-raung karena sedih, ya, karena susah. Tidak ada yang lebih susah kalau harta benda ditipu habis, ya susah sih, sedih. Tapi tidak sesedih kalau kita pulang di rumah mendapati semuanya habis. Terus ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Next, ini yang kita mau pelajari. Dan Daud sangat terjepit. Saya minta Pak Elias untuk menunjukkan terjepit itu gimana ya. Pak Elias maju. Nggak apa-apa kok, Pak Andrew sudah jinak. Ya. Pak, minta tolong maju Pak. Ya. Pak. Kurang dua lagi. Ini Mas. Maju, enggak apa-apa. Pak. Singer. Pak Slamet. Pak ini. Terjepit itu persamaannya apa? Kata lainnya apa? Terjepit. Hah? Kepepet katanya Pak Gembala. Bener. Bukan kepepet, kepepet. Terus yang lainnya? Nah, terimpit. Maaf Pak, sini Pak. Ini lambang persoalan nih, gua didukur ya. Pak. Mefet, laki gak apa-apa. Sini Pak, ngadep sini. Nah, mefet. Pak, ini sini. Mefet, ini Pak, ngadep belakang. Nangkep Bapak Ibu, ini namanya kefefet ini. Maaf ya. Kira-kira kalau ini kanan kiri gede dukur bisa lari? Gak bisa ya? Daud sangat terjepit. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang terjepit dalam hidup kita? Serius loh.
Dalam pergumulan saya juga sangat terjepit loh. Ya. Apa yang terjepit hari-hari ini? Apa yang terhimpit? Ekonomi? Yang setuju katakan, diberkati semua. Tapi kenyataannya hari-hari ini ekonomi tidak tambah bagus loh. Serius? Iya. Anak saya itu hari-hari ini omsetnya melorot 50%. Dia kirim student pelajar ke luar negeri. Nah hari-hari ini masa-masa sulit. Setahun bisa 30-40 lah. Sekarang tinggal 15-20. Ya. Semua dalam keadaan terjepit. Apa yang tidak terjepit hari-hari ini? Pergumulanmu untuk suami. Saya itu tidak sengaja kalau dengan Bu Indri itu, saya ini kan semangat ya. Saya ini kan ekstrovert plus. Jadi bukan cuma ekstrovert, saya ini ekstrovert plus. Kalau bicara dengan Bu Indri saking semangatnya, saya ini sampai mendelik melotot gini. Katanya, loh saya tidak sadar sih. Katanya Bu Indri gini, loh Hen, kamu sekarang kok bicara kok mendelik kok melotot. Loh saya itu tidak sadar, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tangkap ya. Hari-hari ini ada banyak pergumulan dalam hidup kita. Semua terjepit, semua kepepet. Kita mencatat Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan roti. Roti dan batu. Kalau roti ya rebutan, termasuk saya. Alkitab mencatat rakyat itu. Hari-hari ini orang-orang yang kita tolong, orang-orang kepercayaan kita kadang-kadang maaf ya, menusuk dari belakang, benar ya? Ya. Enggak apa-apa. Upahmu besar di surga. Loh, mepet, jangan longgar. Kadang-kadang orang-orang yang kita percaya itu memukul dari belakang loh, menusuk dari belakang, benar? Keadaan kita hari-hari ini tidak beda jauh dengan Daud. Alkitab mencatat rakyat itu orang-orang kepercayaannya. Pasukan perangannya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat pasukan perang lo ratusan. Kira-kira kalau benar-benar dilempari dengan batu, inna ilahi qaid. Nah, ya? Terus seluruh rakyat itu telah apa? Seluruh rakyat itu telah mereka 3 hari ada di kota musuh, mereka berjalan dan waktu mereka kangen, waktu kepingin memeluk anaknya, waktu kepingin memeluk istrinya, mendapati udah tidak ada semua. Bahkan rumahnya, pakaiannya, Alkitab mencatat kota itu habis. Pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan tidak diketahui. Kemana musuh membawa mereka? Terus, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pesan firman, belajar menguatkan kepercayaannya dengan Tuhan. Ya setuju katakan. Waktu kita menguatkan kepercayaannya dengan Tuhan, tiba-tiba pertolonganmu begitu ajaib. Pak Gem minta tolong. Ya, dengar baik-baik. Waktu kita menguatkan kepercayaan kita dengan Tuhan, jangan goyah. Ya, makanya saya sering kali katakan, lebih baik tutup mata dalam tanda kutip menghadapi hidup ini. Tahu tutup mata? Banyak ngomong ke sebelahmu, sis, banyak berdoa. Bro, banyak berdoa bro. Ayo,
Ayo bro, banyak berdoa bro. Nangkep? Nangkep? Banyak menyembah hari ini. Karena tidak ada yang bisa kita lari. Saya banyak ngalami karena saya ada di komunitas Pasutri, Moment of Unity, MOU. Ada banyak rumah tangga yang dan waktu kita menguatkan kepercayaannya dengan Tuhan, tiba-tiba Pak Gem tangannya ditarik, pelan-pelan disuruh balik. Baliklah. Loh, belum. Iso habis khotbahnya hampir di soal. Nangkep ya? Dikit mendak? Iyalah. Nangkep ya? Pesan sepanjang tahun ini, kuatkan kepercayaanmu. Jangan segini. Ya. Iya, hari-hari mungkin kita ini setengah ya. Kena hantaman, kena semua persoalan, omset melorot. Kepercayaan kita dengan Tuhan seperti ini. Tapi coba sepanjang tahun ini kita menguatkan kepercayaannya kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nyanyi lagi, bertolong Alhamdulillah, dengan selamat. Nangkep? Waktu kita terus menguatkan, Alkitab mencatat Daud. 3/4 Mazmur hampir dia yang menulis. Ini Daud loh. Di pasal-pasal yang Alkitab mencatat, Daud itu orang yang kukenal. Dia yang menyukakan hatiku. Karena apa? Dia bermazmur, dia bernyanyi, dia menari untuk Tuhan. Dan waktu Daud menguatkan kepercayaannya, waktu pagi ini kita semua menguatkan percaya kita dengan Tuhan. Nyanyi lagi. Bertolong. Ini Pak Gem, malah bebas katanya. Nangkep? Nangkep? Iya. Terjepit itu tidak bisa lari kemana-mana. Nyanyi lagi sekali lagi. Pertolonganmu. Nangkep? Iya. Haleluya, bebas katanya Pak Gem. Beberapa waktu yang lalu, anak saya itu ketangkep ya. Nggak tahu saya pernah cerita benda sharing benda di sini. Joshua ada di Jakarta. Di Jakarta lu lagi ngetren kalau anniversary perkawinan yang pertama itu yang laki-laki pesta sendiri, ya. Yang laki-laki suami pesta sendiri, ngundang teman-temannya, yang perempuan pesta di Bali. Karena kebetulan mereka orang berduit, dinain pesawat semua ke Bali, mereka pesta di Bali. Nah Joshua dapat undangan untuk memperingati pesta anniversary yang pertama. Mestinya sudah ada beberapa warning ya, tapi karena anak muda, nggak jeli, nggak peka, mobilnya udah jalan sendiri. Bener? Ya, karena sudah hafal. Dia ke rumah temannya yang diundang pesta. Nggak jauh dari rumahnya, bisa muter-muter 5 kali nggak ketemu Bapak Ibu. Bukan sekali 2 kali ya. 5 kali itu muter terus. Itu sudah warning pertama. Begitu dia masuk perumahan, ada lagi warning kedua. Biasanya dia bertamu itu satpamnya, security-nya cuma 1-2. Ini 6-8. Nangkep ya? Mestinya kita ini tanggap gitu. Tapi namanya anakmu, ya masuk.
Dia ngomong, saya tanyai, mestinya dia udah curiga ya. Sedikit. Begitu dia masuk, pintu gerbangnya gede banget. Karena memang orang berduit. Dia masuk. Sudah banyak mobil. Dia masuk lagi ke ruangan tamu. Mestinya di ruangan tamu, kalau pesta anniversary pernikahan, ada makanan atau enggak? Ya ada makanan. Tapi di situ enggak ada loh. Mestinya itu warning, peringatan ketiga. Kalau dia nangkep. Terus tiba-tiba dia masuk lebih dalam di lantai atas. Jedak, jeduk, jedak, jeduk. Udah ada pesta di lantai atas. Manggil DJ, pakai lampu-lampu. Ya strobo mungkin ya, seingat saya. Lampu-lampu yang kerlap-kerlip itu. Dengan watt yang besar. Dia enggak sempat naik ke atas, dia haus, dia ambil pots, ya disiapin apapun, disiapin minuman. Tiba-tiba dia ambil pots itu, ya dia berikan kepada temannya. Dia enggak kesandung loh, enggak keserimpet, enggak ada yang nyenggol. Tiba-tiba dia jatuh. Itu udah peringatan keempat. Makanya hari-hari ini hidup di dalam firman benar-benar. Yang setuju katakan. Terus dia naik sebentar. Dia digenggami pil. Utuh? Enggak. Cuma seperempat kalau enggak separuh. Akhirnya dia turun. Begitu dia turun, itu polisi ada 25. Nggak ngerti sembunyi di mana. Tiba-tiba digerebek. Penggerebekan itu beberapa tahun yang lalu sempat mencuat. Seluruh Indonesia TV menyiarkan itu. Waktu dia digerebek, nggak ngerti hikmat dari mana. Saya percaya kalau orang tuanya berdoa, anaknya diselamatkan. Aminnya kok cuma separuh. Waktu orang tuanya sungguh-sungguh dengan Tuhan berdoa, setia dengan Tuhan, anak-anaknya diselamatkan. Ya setuju katakan? Ada yang dibuang, maaf. Namanya orang berduit, rumahnya gede banget, 3 lantai kalau enggak 2 lantai. Gede banget. 5 kali lebih terang dari ini loh, ruangan ini loh. Terang benderang. Ada yang dibuang. Mereka tangkap. Ya, kan mereka polisinya menyebar. Masa enggak ngerti kalau Joshua makan gini? Nggak ngerti, pasti ngerti. 25 kalau enggak 20 polisi. Begitu dites, agak negatif sedikit. Karena baru diminum. Yang ketangkep basah buang. Yang ketangkep basah bawa itu dalam beberapa detik loh, bukan menit. Ya, detik itu. Langsung dipegang semua. Ada yang masih bawa BB, tahu? Barang bukti. Sampai hari ini kayaknya belum keluar. Kalau 2 ember saya dengan Pak Gem, meskipun embernya besar bisa beli Pak ya. Insya Allah bisa beli. Nangkep ya? Tiba-tiba, maaf, dilucuti semua pakaiannya, tinggal daleman, mati. 23 orang. Padahal bukan pesta yang macam-macam. Terbit di surat kabar ternyata 23 orang pesta gay.
persentase. Enggak. Kenapa di blow up, disebarkan seperti itu supaya tebusannya? Yes. 2 minggu Bapak Ibu, tiba-tiba HP-nya habis, HP-nya nggak bisa dihubungi. Beberapa hari kita dikabari, terus bisa apa Bapak Ibu? Ya itu kata Pak Gem nangis. Nggak bisa apa-apa. Saya sudah runding dengan istri. Apapun yang kita punya dan jual rumah, bisa seperti jual lombok, Bu. Saya dengan Bu Indri langsung berpuasa. Langsung saya ngomong, Tuhan, aku percaya semua kejadian dengan surga. Kita doa puasa, kita kuatkan kepercayaan kita dengan Tuhan. Tiba-tiba saya dapat ayat Roma 10 ayat 11. Coba ditayangkan. Roma 10 ayat 11. Roma pasal 10 ayat 11. Barang siapa? Loyo. 3, 2, 1. Barang siapa yang percaya kepada Dia, senggolan kanan kirimu. Sis, 2025 sis, percaya lebih lagi. Bro, percaya lebih lagi, bro. Halo. Nangkep? Karena hari-hari ini persoalannya tambah. Ya. Kadang kita masih ngatur strategi ya, untuk doa puasa, untuk apa. Tiba-tiba datang lagi. Baru jalani doa puasa, datang lagi yang lain. Suka enggak suka, mau enggak mau, sepanjang tahun ini ayo. Percaya kita harus level up, jangan cuma segini. Yang setuju katakan. Malam itu juga, itu kan anaknya cukong-cukong ya. Cuma 2 yang anaknya pendeta. Satu dari Filipina, satu anak saya. Yang lain itu banyak duitnya, semua anaknya bos-bos. Malam itu juga ada beberapa orang yang bawa tas 2. Mereka bawa 600 juta cash kontan. Karena tidak mau ditransfer, bisa dilacak. Anggap mereka bawa 2 tas gede-gede. Ada yang 600, ada yang 700 juta. Ya keluar anaknya. Beberapa orang. Akhirnya saya ditelepon. Ya. Bu Indri seperti rakyat Daud. Bu Indri nangis, meraung. Dan kita tidak bisa ketemu lagi dengan anak kita. Duit sopo langsung 600-700 juta. Nangkep. Lebih dengar baik-baik. Daud ini mau mati loh. Rakyat tidak melempari dia dengan batu. Sudah terjepit, terhimpit, kefefet. Tidak ada jalan lain. Alkitab mencatat, Daud menguatkan kepercayaan, menambah prosentase kepercayaannya. Dua minggu saya dikabari, sampai saat ini saya bingung juga siapa yang ngelepasin. Tiba-tiba anak saya ditebus 200 juta lebih. Nggak ngerti siapa yang nebus. Nangkep Bapak Ibu, waktu kita menguatkan
kepercayaan kita dengan Tuhan. Dia pakar pembuat mujizat. Kalau sing amin, sebelah lihat. Amin, dengerin sebelah. Dia pakar pembuat jalan saat tiada jalan. Yang percaya katakan. Ya. Nggak mungkin dalam secepat itu. Saya punya duit cash. Saya hubungi kakak saya, ya di Graha Family. Tahun 2000-an dia udah bangun rumah besar. Itu keramiknya, grandinya diimport dari Perancis. Kaya raya. Kira-kira kalau sekarang dijual 30-40 ribu. Gede. Waktu itu 1 meter persegi 8 juta. 2000. Rumahnya 1200 meter persegi. Kalikan aja tanahnya berapa. Dan dia pakai teknologi apa ya waktu itu ya. Jadi kalau lupa, oh ya kamar mandi belum dimatiin. Dia bisa matiin lewat HP. Oh ya AC-nya lupa, dia bisa kontrol lewat HP matiin. Itu teknologi pada waktu itu hampir setengah M, 500 juta. Bapak Ibu, makanya Alkitab di Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya telepon nih adiknya kandung paling kecil. Ada 4 bersaudara. Perempuan-perempuan, kakak saya. Saya hubungi dia. Paling enggak, meskipun tidak ditolong, dapat kekuatan dihibur. Biasanya punya helikopter beberapa. Punya tambang sawit. Biasanya tambang emas. Waktu menikah kita dikasih 1 gram, nih kalau 2 gram. Undangan 1000. Di Grand City. Kaya. Lebih lipat-lipat dari kakak saya. Kenalannya Kapolri, Jenderal, Gubernur. Pastinya dia bisa angkat telepon. Kalau kakak saya mau nolong. Enggak Bapak Ibu. Dia bicara gini, nama saya kan Han, aku udah ikut-ikut. Aku tidak ikut-ikut dengan masalahmu. Anggap. Makanya Yeremia 17 ayat 5 mencatat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saya telepon. Pernah beberapa kali beliau khotbah di sini, saya pernah telepon. Ya. Kenalannya DAB Jenderal. Juga mengecewakan. Ya loh. Ini aku. Nangkep. 2 orang ini punya power untuk bisa menolong saya. Tapi mereka no action. Talk only. Dan waktu saya bertobat, waktu saya bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu saya setiap hari kan saya dapat ayat ini. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Saya ngomong, Tuhan ampuni anakku. Saya berdiri seperti Abraham berdiri antara surga dengan anak saya. 2 minggu kita. Kalau di dalam dunia persilatan itu semua jurus Shaolin sudah saya keluarkan semua. Sampai jurus terbang. Tapi agak bisa ketatap tembok, plafon.
Yang saya bisa lakukan cuma setiap hari ngomong. Saya deklarasi, Tuhan aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Tiba-tiba saya dikontak suruh ke Jakarta. Kita waktu itu ada di Padang Gurun loh. Gak punya sangu. Tiba-tiba seseorang transfer saya sejumlah. Dia ngomong, Pak Andrew, dia sedikit dengar. Waktu kita menguatkan percaya kita dengan Tuhan, hal-hal yang kecil-kecil dia siapkan, dia sediakan. Dan saya tidak minta pertolongan dengan kakak saya, karena saya sudah bertobat. Dua orang yang mestinya saya andalkan itu paling enggak menghibur lah, kekuatan lah. Ya. Atau mungkin PHP lah. Ya, enggak masalah, PHP itu perlu loh. Karena pada waktu kita lagi terpelosok, lagi kalut. Kalau di PHP kan rodok lego, meskipun legone 30%. Bener Pak ya? Akhirnya nyampe di Jakarta, dengar Bapak Ibu, Joshua itu keluar dalam keadaan 2 minggu, bukan 2 bulan apalagi 2 tahun. Dia keluar dalam keadaan mukanya sudah tidak ada harapan, tatapannya kosong, seperti orang give up, putus asa. Saya peluk, saya belai rambutnya, cukup lama saya peluk, dia nangis. Terus saya peluk, saya cuma ngomong, Tuhan aku alirkan kasih-Mu. 2 minggu. Itu kalau 2 bulan, kira-kira dia bisa gini loh. Setengah katanya. Setengah sadar, setengah gak sadar nek ngomong. 2 minggu Bapak Ibu. Saya peluk. Saya mundurkan, saya tatap wajahnya. Jos, lihat Papa. Kita mengasihi kamu. Tuhan itu mengasihi kamu, Jos. Lama dalam pelukan saya. Setelah itu dia baru mulai yaitu tadi bangkit dari setengah sadarnya. Anggap, ayo hari-hari ini tambahi prosentasemu untuk percaya dengan Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang bukan sulit. Dengerin Pak Andrew, lihat Pak Andrew. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Apa? Lebih teko sulit. Sulit. Iya, kita mau lari kemana? Jangan andalkan manusia. Ya. Jangan andalkan kepintaranmu, kekuatanmu, pengalamanmu. Nggak bisa. Jangan andalkan kekuatanmu. Hari-hari ini ayo, hatimu jangan menjauh dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Waktu kami terus bangun hubungan. Waktu kita terus mendekat dengan Tuhan. Kasih karunia-Nya tetap ada. Yang ngerti katakan. Waktu kita tidak mampu, Dia memberi kemampuan. Kasih karunia itu waktu kita tidak kuat, Dia memberi kekuatan yang baru. Waktu kita merasa, Tuhan aku ini dosaku banyak, tidak layak aku, Dia melayakkan kita semua. Tutup matanya. Tutup mata. Ayo, saya undang WL.
Di bawah ya WL-nya. Saya undang WL. WL-nya kok Raksel. Berkali-kali kau menolong. Ayo Bapak Ibu dengan hormat tutup matanya, jangan toleh kanan kiri. Siap menjamah melawat kita. Berkali-kali Bu. Tutup mata semua. Kali-kali kau mengatakan dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Yes, berkali-kali kau kuatkan kepercayaan kami Tuhan. lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun kau menolongku, meskipun duri dalam dagingku, Ku tetap memilih untuk percaya. yes, dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis, tetap memilih amin Percaya dan mengucap syukur. berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Amin. Tahun ini juga kau pasti menolong. Sebab itu pagi ini terus Tuhan kuatkan percaya kami. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan bertahun-tahun. Bertahun-tahun kau menolong. Kami percaya tahun ini juga kau akan menolong Tuhan. Yes. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Bertahun-tahun kau menolong. Bertahun
1-2 menit. Angkat suaramu, angkat hatimu, kami mau menguatkan percaya kami kepadamu. Tolong kami yang tidak mampu. Kami mau belajar setiap hari menambah kepercayaan kami kepadamu. Haleluya. Ya rasa, ampuni kalau hari-hari yang lalu keinginan kami bukan cuma Tuhan bukan menaikkan kepercayaan kami kepadamu prosentase, tapi kami bekerja lebih keras. Itu nggak salah Tuhan. Tapi pagi hari ini sesuai dengan firman-Mu, waktu Daud menguatkan kepercayaannya, di situ ada pertolongan yang besar. Amin. Amin. Makasih. Dan biar pagi hari ini, waktu kami nanti pulang melangkahkan kaki dari tempat ini, kami mau belajar terus sampai kepercayaan kami level tertentu itu bisa menggetarkan hati surga. Makasih Papa untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Makasih Yesus buat nama di atas segala nama yang berkuasa. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan. Sehingga pagi ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu tandanya Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau tidak pernah selesai berurusan dengan setiap kami. Sehingga benar-benar sepanjang tahun ini kami mau belajar terus menghadapi tantangan badai hidup, musim berganti musim. Kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Andrew. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu Bapak Andrew lebih lagi dalam melayani Engkau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Ya Tuhan, terima kasih, syukur. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu sudah menguatkan kami. Di dalam keadaan yang tidak menentu, bahkan di dalam lembah kekelaman, kami berada di situ. Tapi tangan-Mu yang berlubang paku mengangkat kami. Amin. Pelan Kau angkat kami sampai kami berada di pelukan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, thank you. Kau baik. Amin. Kau Allahku yang setia. Amin. Ampuni kami yang kadang-kadang kami tidak setia pada Kau Yesus. Tapi Kau tetap setia. Kau tetap gandeng tangan kami. Kau tetap pegang tangan kami. Kau angkat kami dari kekelaman menuju terang-Mu yang ajaib, menuju kesuksesan, menuju kemenangan bersama Engkau Yesus.
Kami tidak takut lagi menghadapi segala keadaan yang sedang kami hadapi. Amin. Yes. Persoalan-persoalan bertubi-tubi datang sini berganti. Serasa kami gak kuat lagi Tuhan menghadapi semuanya itu. Tapi Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin. Yesus, Engkau yang menguatkan kami. Amin. Tuhan, ya, kami mau lebih lagi dalam lebih melekat kepada Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi membaca firman-Mu, berdoa, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu semua menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Yesus. Di saat kami sudah melekat kepada Engkau, kami setia pada Engkau, percaya pada Engkau, disitulah mujizat terjadi. Amin. Kami dikuatkan, kami diselamatkan, Amin. kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Engkau kami menjadi menang. Bersama Engkau Yesus, kami bersama Engkau menjadi sukacita penuh. Segala duka kami sudah Kau bukakan dan Kau gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bertahun-tahun Engkau sudah menolong kami. Bertahun-tahun sudah Engkau gandeng tangan kami. Engkau bertahun-tahun Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Bertahun-tahun Engkau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap bisa melayani Engkau lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini Engkau sudah berkati seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu, juga yang ada di rumah mengikuti siaran ini. Semuanya diberkati Tuhan luar biasa.